Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Salam. Selamat datang di rumah Tuhan yang kudus ini untuk mendoakan Saudara Aditya Rivaldi Faa dan Saudari Sania Lasmiana yang sepakat menyatukan cinta mereka dalam ikatan hidup pernikahan yang kudus. Bersama kedua mempelai, saksi, dan orang tua, kita dipanggil datang ke hadirat Tuhan, beribadah dan memohon berkat daripadanya bagi pernikahan mereka. Untuk maksud yang mulia ini, marilah sambil berdiri, kita mengawali ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 219 ayat 1 dan ayat yang kedua.
kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus pasangan saudara Aditya Rivaldi Fa'a dengan saudari Sania Lasmiana pada saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dan dengarkanlah olehmu sabda Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini, yang terambil dari kitab menurut Kolose pasal 3. Kitab menurut Kolose pasal 3 ayat 14 dan 15. Kolose pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terpilih dari Pertama Korintus 13. Pertama Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Pertama Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih cinta-Mu dalam kehidupan kami, khususnya kedua anak saudara terkasih kami, Aditya dan Sania, yang hari ini ada di rumah-Mu yang kudus, untuk diberkati menjadi rumah tangga Kristen. Bapa di surga, terima kasih banyak Bapa. Kami percaya ini semua hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Di dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya Tuhan mau memberkati kami sekalian, baik kami sebagai jemaat-Mu yang akan mendengarkan, maupun hamba Tuhan, Mama Pendeta Flora yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah kami semua diberkati, dikuatkan,
dan firman-Mu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 dengan perikop kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya." Haleluya. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Semua kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Tanpa kasih kita sengsara. Ada cinta kasih pasti, ada kebahagiaan dan sukacita. Saya mau bilang kepada Adit, mungkin pernah ini ada dalam pengalaman. Baca Adit pun WA, orang bisa pikir-pikir kakak gila.
Karena ketika baca kakak senyum-senyum sendiri. Pernah kok? Ya. Dan hari ini Bapak Mama, saudara-saudara, semua keluarga berbahagia. Kita bersuka cita karena perjalanan cinta kurang lebih 9 tahun. Dalam masa pacaran antara kedua anak terkasih kita, Adit dan Sania. Yang hari ini akan disatukan dan diberkati Tuhan. Kita berbahagia juga bersama-sama dengan keluarga besar. Sebab tidak ada yang lebih indah dalam kebahagiaan dari pernikahan yang diletakkan atas dasar kasih Kristus. Bahkan cinta kasih ini adalah anugerah. Cinta kasih antara Adit dan Sania adalah anugerah. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu Paulus, dia memberikan pelajaran yang berharga bagi kita saat ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ini firman tidak asing bagi kita, di telinga dan hati kita. Lalu dalam kaitan dengan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi kedua anak adik saudara terkasih kita, Adit dan Sania, saya kasih tema kecil dengan tidak bermaksud menggantikan judul dari bacaan ini. Kasih Kristus, dasar hidup suami istri. Adit dan Sania, camkan ini baik-baik. Bahwa pernikahan Kristen bukan sekedar dua orang yang saling jatuh cinta secara romantik. Bukan juga tentang menyatukan rasa yang menggebu-gebu, yang bergelora dan berbunga-bunga. Tidak. Tapi jatuh cinta itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kemarin dalam percakapan saya bilang jatuh cinta itu mudah. Dalam pandangan pertama, dua orang langsung bisa klik. Tapi membangun cinta tidak mudah dan butuh proses bertahun-tahun, bahkan Alkitab bilang seumur hidup untuk setia pada pilihan cinta kasih kita. Karena itu kamu perlu membangun cinta atas dasar kasih Kristus, kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih tanpa pamrih, kasih yang berkorban. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Ia menjadi manusia dan menderita. Ia mati, tetapi ia bangkit dan menyelamatkan kita. Paulus secara khusus menegaskan ini untuk jemaat di Korintus. Betapa hebatnya karunia yang dimiliki oleh seseorang. Betapa hebatnya kemampuan seseorang. Bahkan jika ia bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat. Jika ia memiliki iman yang bisa saja memindahkan gunung atau memberikan seluruh hartanya. Semua itu tidak berarti kalau tanpa kasih. Begitu pula dalam kehidupan pernikahan. Kecocokan, kepribadian, kemampuan ekonomi,
Semua itu memang penting bagi kita. Tetapi tanpa kasih yang sejati, semua itu rapuh. Fondasi rumah tangga bukanlah perasaan seseorang akan yang lain. Bukan juga kondisi ekonomi. Bukan juga karena kesamaan hobi misalnya. Tetapi fondasinya adalah kasih Kristus. Maka sebagai hamba Tuhan saya harus ingatkan adik berdua. Cinta, love, kasih bukan saja kata sifat, tetapi juga kata kerja. Maka kasih adalah tindakan, kasih adalah perbuatan. 1 Korintus pasal 13 bilang, kasih itu sabar, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri dan seterusnya. Kalau Mama Pendeta pakai ini firman, sebenarnya ini berawal dari percakapan kemarin. Ketika Mama tanya Adit dan Sania, kurang lebih 9 tahun apa yang tidak disukai, sifat dan karakter apa, kebiasaan apa yang tidak disukai oleh masing-masing terhadap satu dengan yang lain. Dari jawaban itulah Mama memilih ini bagian firman Tuhan sebagai hadiah bagi kalian berdua. Sekali lagi ini bukan bicara tentang emosi atau perasaan, melainkan tentang tindakan, melainkan tentang perbuatan, melainkan tentang kelakuan. Itu berarti kasih nyata melalui perilaku kita terhadap pasangan kita setiap hari. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain-lain yang dicatat oleh bagian firman Tuhan ini adalah teladan Kristus. Yesus tidak saja omong doang tentang kasih. Yesus juga tidak sekedar mengajar tentang kasih. Tetapi Yesus menyatukan tindakan kasih yang nyata melalui pengorbanannya bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita mengasihi karena Kristus lebih dahulu telah mengasihi kita. Adit dan Sania, mulai hari ini kalian bukan lagi dua, melainkan kalian akan menjadi satu di dalam Kristus. Tetapi ingatlah bahwa keluarga Kristen bukanlah keluarga tanpa masalah. Ada pasang surut, ada badai yang hebat, ada salah paham, ada ribut rukun. Tetapi di dalam setiap keadaan itu, kasih Kristus harus di depan. Kasih Kristus harus berperan. Kasih Kristus harus yang utama. Ketika perasaan tidak lagi hangat, sehangat 9 tahun lalu ketika kalian berdua berpacaran, kasihlah yang harus membuat kalian berdua tetap setia sampai maut memisahkan. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih juga tidak mencari kesenangan sendiri. Tetapi kasih memahami, kasih mengampuni, dan kasih berkorban. Kasih adalah panggilan seumur hidup sampai maut memisahkan kalian berdua. Ayat 8 dari bacaan ini bilang, kasih tidak berkesudahan. Ingat saudara-saudaraku, cinta sejati
adalah kasih yang bertahan. Bukan hanya ketika semuanya berjalan lancar dalam hidup kalian, tetapi justru saat hidup menghadirkan tantangan dalam pernikahan Kristen. Kalian berdua harus tetap teguh dalam kasih seorang akan yang lain. Kalian berdua juga mesti tetap satu di dalam komitmen dan janji yang akan kalian angkat di hadapan Tuhan dan jemaat hari ini. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rumah tangga yang telah dikuduskan Allah tidak boleh dicemari, tidak boleh dinodai oleh apapun juga. Ingat ini baik-baik, Adit dengan Sania. Seumur hidup sampai maut memisahkan, kalian berdua dipanggil oleh Tuhan untuk saling belajar. Kalian berdua dipanggil oleh Tuhan masuk dalam proses Tuhan untuk mengasihi dan bertumbuh dalam kasih. Kalian berdua juga dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupi kasih satu kepada yang lain. Ingat bahwa kasih yang kadarnya seperti ini tidak dapat dihasilkan dengan kekuatan manusia atau kekuatan kalian berdua semata-mata. Kamu berdua membutuhkan pertolongan Allah setiap hari. Maka jadikanlah Tuhan sebagai pusat dalam rumah tangga kalian berdua. Kalau dapat, sedapat mungkin, bacalah firman Tuhan bersama. Sebab dunia dengan tawaran yang begitu menggiurkan, satu keluarga bisa bersama-sama dalam rumah, tapi dumpung hati ada di lain tempat. Suami dan istri bisa saja berpelukan, tapi dumpung pikiran ada melayang di tempat lain. Ini hari Adit lihat Sania kayak gitar Spanyol. Sania pun lihat Adit kegantengannya tidak ada yang bisa ditandingi. Besok lusa dalam perjalanan itu gitar Spanyol itu akan berubah menjadi mungkin saja kulkas 2 pintu. Kegantengan itu juga akan menjadi pudar. Tapi kalau kasih kalian berdua tidak harus menjadi pudar karena penampilan fisik, karena penampilan luar. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kasih kalian berdua tidak pudar, maka usahakanlah berdoa bersama-sama, baca firman Tuhan juga. Itu akan menjadi bagian dalam kebersamaan sebagai keluarga Kristen. Sekarang nih keluarga Kristen dong duduk sama-sama untuk baca firman, doa susun sama-sama. Karena dong memilih duduk di sudut masing-masing dan sibuk pegang dompung HP. Tapi kalian berdua, Mama Pendeta ingatkan, memulailah dengan berdoa bersama-sama. Bacalah firman Tuhan juga bersama-sama. Bangun hubungan yang bukan saja horizontal di antara kalian berdua, tetapi juga vertikal bersama dengan Tuhan. Jadi rumah tangga itu sama ke segitiga sama sisi. Sebab sebelum akhir dari segala sesuatu yang kalian lakukan dan kerjakan dalam hidup rumah tanggamu,
Firman Tuhan mengingatkan kalian. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Pegang ini baik-baik, iman akan menopang kalian dalam tantangan hidup, dalam rumah tangga kalian berdua. Lalu pengharapan akan memberi kepada kalian berdua arah dan tujuan untuk menemukan langkah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kasih yang terakhir yang dicatat oleh firman Tuhan ini mengikat semuanya itu di antara iman dan pengharapan. Bahkan mengikat semua yang kalian berdua lakukan sepanjang umur pernikahan. Maka ketika kalian memilih untuk saling mengasihi dalam suka dan duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin, kalian sementara menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bangunlah rumah tanggamu di atas dasar kasih Kristus, supaya kalian mengalami sukacita pernikahan tiap-tiap saat. Dan untuk semua keluarga, bahkan semua kita yang hadir mendoakan dan mendukung kedua anak terkasih kita saat ini. Kasih bukan hanya ucapan Bapak Mama saudara-saudara, tapi kasih adalah perbuatan baik. Kasih bukan sekedar rasa, tapi kasih adalah perilaku yang menyenangkan hati Tuhan melalui sesama. Jika hari ini ketong pun kasih terhadap suami dan istri jatuh harga, maka kembalilah kepada jalan yang benar. Karena nasihat ini sesungguhnya bukan saja kepada mempelai berdua yang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi nasihat firman Tuhan ini juga bagi ketong semua. Ingat bahwa kasih tidak saja menjadi slogan, tetapi kasih mesti menjadi gaya hidup dari setiap orang yang bilang percaya kepada Kristus, yang bilang mempercayakan hidupnya dalam kasih Kristus. Kasih bukan saja sebagai identitas Kristen, karena kasih adalah jiwa dari hidup kita. Sekali lagi, kasih bukan saja cuma identitas Kristen, tetapi kasih adalah jiwa dari hidup saya dan saudara. Akhir dari perenungan ini saya mau bilang kepada adik berdua, selamat memasuki dunia baru, dunia hidup dalam pernikahan yang penuh cinta kasih satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kasih saya jemput, mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan nyanyian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Mengasihi
Kita akan masuk dalam sesi persembahan syukur. Karena itu majelis yang bertugas kami silakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur. Karena itu saya mengajak mari kita ada di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan bahwa hati kami bersuka cita. Bersama dengan kedua kekasih kami, Aditya dan juga Sania, yang kepada kedua kekasih kami, Tuhan Yesus menganugerahkan cinta kasih bagi kedua kekasih kami. Terbukti hari ini, anak-anak-Mu diperkenankan Tuhan untuk membawa cinta mereka dan diberkati di dalam bait kudus-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, yang adalah dasar dari kasih itu. Kami mau menyatakan syukur kepadamu ya Tuhan, melalui setiap persembahan yang kami bawa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, mari memberkati semuanya itu Bapa, agar menjadi alat yang berguna bagi pelayanan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk memberi diri kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat dan sumber cinta kasih itu, kami bersyukur, kami berdoa hanya kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Amin. Berlimpah sukacita di
Semua kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam tita pernikahan yang kudus. Saudara Aditya Rivaldi Faa dan Saudari Sania Lasmiana, hari ini saudara-saudari telah datang dalam rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarkanlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri jugalah yang telah mempersekutukan saudara Aditya Rivaldi Faa dan saudari Sania Lasmiana sebagai suami istri. Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Aditya Rivaldi Faa dan saudari Sania Lasmiana, meskipun dalam nikah kamu akan menanggung salib, mengalami tantangan, bahkan penderitaan. Tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara-saudari sesuai dengan janji-Nya. Karena itu saudara berdua dinasihatkan agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu, saudara-saudari tidak dikaruniai anak, sebagai seorang yang beriman, saudara-saudara harus tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan tita nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh, saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Dengarkanlah juga nasihat dan perintah yang harus kalian berdua lakukan. Saudara Aditya Rivaldi Faa selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan.
Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudari Sania Lasmiana, sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah dan di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Dengarkanlah janji-janji Allah bagi perjalanan hidup rumah tangga kalian berdua. Saudara Aditya Rivaldi Fa'a dan saudari Sania Lasmiana, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat di dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita mendengarkan janji setia dari kedua mempelai. Bahkan kita akan menyaksikan mereka berdua mengikrarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya menjemput kedua mempelai dan para saksi untuk berdiri. Aditya dan juga Sania, disilakan berhadapan. Tolong ambil mic-nya, Nak. Iya. Dan berjabat tangan kanan
mendengar dulu pertanyaan yang saya ajukan, kemudian kalian berdua akan mengucapkan janji setiamu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Aditya Rivaldi Faah, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Sania Lesmiana menjadi istriku yang sah. Saya berjanji akan tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Sesungguhnya Tuhan mendengar janji yang engkau ikrarkan kepada istrimu, karena itu hiduplah dalam janji nikahmu. Pertanyaan diajukan kepada mempelai perempuan. Saudari Sania Lasmiana, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudara pegang? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Aditya Rivaldi Faah sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji saya akan tetap setia dan tidak meninggalkan engkau, dan saya akan tetap mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayani dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan engkau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Sesungguhnya Tuhan mendengarkan janji yang engkau ikrarkan kepada suamimu. Hiduplah dalam janji nikahmu. Paduan suara oikonomia disilakan untuk memuji Tuhan. Mempelai berdua masih tetap berdiri dan saling berpegangan tangan meresapi pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara oikonomia.
Aditya dan Sania, pandanglah cincin nikah ini sebagai lambang cinta kasih dari kalian berdua. Karena itu, ambil dan kenakanlah di jari manis tangan kanan istrimu. Sandia Lasmiana, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Taruhlah aku seperti materai di hatimu dan materai di lenganmu. Sebab engkau adalah istri yang dikaruniakan Allah kepadaku. Ambil dan kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan suamimu. Saudara Aditya Rivaldi Faah, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku kepadamu. Kembangkanlah sekiranya sayapmu untuk melindungi aku. Sebab engkau adalah suami yang diberikan Tuhan kepadaku. Aditya Rivaldi Faah, Sania Lasmiani. Berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikah kalian berdua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan oleh tangan Tuhan, janganlah diceraikan manusia. Kenakanlah kasih
yang akan melengkapi dan menyempurnakan cinta kalian berdua sampai maut memisahkan. Sekarang bertelutlah di hadirat Allah untuk menerima berkat-Nya. Bapak dan Mama, jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, pohon segala berkat dan rahmat, datanglah dan tumpangkanlah tangan kasih-Mu atas kedua mempelai yang saat ini bertelut di kaki-Mu. Berikanlah kepada mereka kekuatan untuk menempuh jalan pernikahan ini. Sebab di luar pertolongan Tuhan, sia-sialah mereka membangun rumah tangga mereka. Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka, supaya mereka tetap yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus menuntun bahtera kehidupan rumah tangga mereka. Karena dan oleh Yesus Kristus Tuhan, Sang Mempelai yang agung itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniakan damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak dan Mama disilakan duduk kembali dan kita akan menyaksikan mempelai berdua akan menyatakan cinta kasih mereka sebagai suami dan istri yang telah diberkati Tuhan. Selesai. Atas nama Majelis Jemaat Gemit Maranatha, kami menyerahkan Alkitab ini untuk dibaca dan dilakukan isinya. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
ada selembar surat nikah. Kami serahkan kepada kalian berdua, Adit dan Sania. Surat nikah ini hanya untuk dipergunakan bagi hal-hal yang baik dan benar, bukan untuk menyelesaikan soal. Kita angkat pujian tersembunyi ujung jalan. Silakan duduk. Dan Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Aditya dan Sania sampai pada pencapaian hari ini berdiri di hadapan Tuhan dan menerima berkat, itu ada kasih sayang Tuhan melalui kedua orang tua yang mengandung dan melahirkan kalian berdua. Karena itu sudah selayaknya sebagai anak-anak, hampirilah kedua orang tuamu dan berikanlah penghormatan serta cinta kasih kalian berdua, menandai sebuah perjalanan baru yang akan kalian berdua lewati. Boleh silakan. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan lalu kebahagiaan. Tuhan
cintamu ayahku, takkan kulupakan nasihatmu menghormati orang tua, agar lanjut umurmu di bumi. Kasih sayangmu padaku mengorbankanmu menetesan penuh untuk kebahagiaanku. Lindungi ayah ibuku dalam doa berseru, tetes air matamu yang kau tahu di Tuhan bahagia. Aditya dan Sania, disilakan untuk menghadap ke jemaat. Semua kita yang dikasihi Tuhan, dengan ini maka lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus bagi kedua mempelai kita ini. Kini di tengah kita telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru, yaitu keluarga Bapak Aditya Rivaldi Faah dan Ibu Sania Lasmiana. Mari kita memberi tepuk tangan bagi mereka berdua sambil mendoakan kebahagiaan dan sukacita mereka dalam pernikahan yang Tuhan berkati saat ini. Saya memberikan kesempatan 2 menit untuk mengambil gambar, silakan. Sudah? Boleh menghadap kembali ke mimbar. Ini hari karena hari bahagianya Adit dan Sania, maka sebagai seorang prajurit harus tetap tegar dan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Boleh saya memperkenankan dulu paduan suara keluarga dan juga paduan suara kaum bapa Rayon 7 bergabung untuk memuji nama Tuhan.
kasih untuk dua pujian dari Paduan Suara Oikonomia, dari kaum Bapa dan juga dari keluarga Faah. Pujian-pujian yang telah dipersembahkan ini mengandung doa untuk kalian berdua. Karena itu jagalah rumah tangga kalian berdua baik-baik. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan liturgi dengan memberikan kesempatan bagi mempelai, orang tua, dan saksi bahkan keluarga untuk memberikan persembahan syukur mereka, persembahan khusus untuk mempelai berdua. PKJ 289 bait 1 dan seterusnya. Puji dan syukur
Semua kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Karena itu mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, bahkan Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah sendiri yang memanggil manusia laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersatu di dalam Tuhan, membangun rumah tangga mereka atas dasar kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih banyak. Janji-Mu telah tergenapi dalam diri kedua anak terkasih kami, Adit dan Sania. Mereka telah ada dan berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat sumpah mereka, mengangkat janji, komitmen dan ikrar mereka untuk hidup bersatu sebagai suami dan istri penuh kasih, melewati seluruh lembaran kehidupan pernikahan mereka sampai maut memisahkan. Karena itu kami berdoa, tolonglah akan mereka berdua. Berdayakanlah mereka berdua atas kemampuan dan hikmat yang Tuhan beri, agar dalam kehormatan sebagai laki-laki dan perempuan yang telah diberkati dan disatukan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus, mereka dapat menjunjung tinggi martabat dan harga diri mereka, karena mereka telah dikuduskan oleh Tuhan sebagai suami dan istri yang akan terus menjalani hidup rumah tangga mereka sampai maut memisahkan mereka berdua, dan Tuhan memintai pertanggungjawaban itu dari mereka berdua. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh yakin dan percaya kalau Tuhan sudah meletakkan dasar dalam hidup pernikahan anak-anak ini, maka apapun cobaan, godaan, tantangan yang akan mereka hadapi dalam perjalanan nikah mereka, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan untuk tetap bertahan dalam kasih dan kesetiaan, dalam kejujuran dan kehormatan sebagai laki-laki dan perempuan. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkenan Tuhan memberkati setiap jerih lelah mereka, setiap usaha dan pekerjaan mereka, terutama bagi anak terkasih kami Adit sebagai seorang prajurit angkatan laut. Tugas ini tidak mudah, tapi bukankah Engkau Tuhan yang menaklukkan dan meneduhkan angin ribut dan gelombang? Karena itu ya Tuhan, kami percaya di darat, di laut, dan di mana-mana saja Tuhan genggam tangan anak terkasih kami. Bahkan Tuhan peluk tidak saja Adi tetapi Sania, bahwa mereka berdua dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah, yang mendatangkan damai sejahtera itu. Ingatkanlah mereka berdua sebagai anak, bahwa kalau hari ini orang tua datang mengantarkan mereka di rumah Tuhan, agar persekutuan cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan sebagai suami dan istri. Itu berarti bahwa yang dikehendaki oleh orang tua dan keluarga, mereka bangun cinta kasih mereka seturut dengan kehendak Tuhan, saling menopang, memberkati, dan melayani seorang akan yang lain. Tapi pelayanan mereka
tidak cukup sampai di situ. Pelayanan mereka berdua juga akan diteruskan kepada orang tua yang mengandung dan melahirkan mereka, kepada sanak saudara yang mendukung mereka dengan berbagai cara. Doa-doa dinaikkan, ada pengorbanan materi yang turut diberikan untuk mendukung pernikahan hari ini. Tolonglah mereka berdua Tuhan, supaya mereka tidak menyia-nyiakan berkat yang mereka terima hari ini, karena ternyata di perjalanan nanti mereka menyimpang dari ikrar dan janji setia mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa untuk kedua orang tua, bahkan ayahanda dari Aditya tidak lagi ada bersama-sama. Tapi kami percaya doa seorang mama, doa seorang janda akan mengiringi perjalanan hidup anak-anaknya. Karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua dari anak terkasih kami Sania. Walaupun ayahanda dari Sania tidak ada bersama-sama dalam persekutuan kami, tapi kami meyakini doa restunya akan mengantarkan anak ini untuk sebuah kebahagiaan yang sempurna bersama dengan suami terkasih. Kami berdoa untuk kedua orang tua dan kedua saudara, baik Bapak Ges dan saudara laki-laki dari Sania yang duduk menggantikan posisi ayahanda mereka. Tuhan memberkati akan mereka, apapun yang mereka lakukan dalam cara hidup mereka, kiranya itu memberi dampak bagi anak-anak ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan mengirimkan dan memperhadapkan kepada kedua anak kami, kedua hamba Tuhan, sebagai abdi yang melayani di Medan Layan Gereja Masehi Injili di Timor. Mereka memberi diri menjadi saksi yang tidak sekedar berdiri menyaksikan kebahagiaan anak-anak ini, tapi mereka akan menjadi teladan iman yang terus memancarkan kasih Tuhan lewat pelayanan dan cara hidup mereka dan cara hidup keluarga mereka, sehingga itu menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak ini. Berkenan Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, baik Bapak Pendeta Yusuf dan juga Bapak Pendeta Soan, bersama dengan istri dan seisi rumah tangga mereka. Diberkatilah kehidupan rumah tangga dan pelayanan, agar menjadi kesaksian yang berdampak bagi orang lain dan bagi keluarga-keluarga Kristen, khususnya bagi kedua anak saudara terkasih kami ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, ketika kami bersukacita bersama-sama dengan kedua keluarga, kedua anak terkasih kami mengangkat syukur untuk hari ulang tahun kelahiran yang Tuhan jadikan bagi anak terkasih kami Raymond. Kami percaya umur panjang telah menjadi bagian yang Tuhan sediakan di tangan kanan bagi anak terkasih kami. Kekayaan dan kehormatan mengiringi perjalanan hidup anak terkasih kami, supaya di kehidupannya ia terus menyerahkan hidup dan semua yang ia harapkan dalam perjalanan ke depan, bahkan bersyukur untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus bagi mempelai berdua, kami datang dengan berbagai latar belakang hidup kami dan berbagai pergumulan kami.
kasihani kami. Dan biarlah belas kasih Tuhan itu terus Tuhan lanjutkan dalam kehidupan kami. Supaya kami senantiasa bersyukur untuk resepsi yang akan dilakukan oleh keluarga sebentar nanti. Campur tangan Tuhan menjadi bagian yang menyempurnakan seluruh rangkaian persiapan keluarga. Bahkan biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Mu seperti Tuhan menyatakan mujizat dalam pernikahan dan perkawinan di Kana. Semua tamu undangan menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama mempelai, orang tua, saksi, dan segenap rumpun keluarga. Ya Tuhan, ya Allah kami, ada puji-pujian yang telah dinaikkan oleh paduan suara Oikonomia, kaum bapa, keluarga besar FAA. Kedua adik, bahkan 3 orang adik terkasih kami, telah mendampingi hamba-Mu dalam pelayanan sebagai singers, pemandu lagu, organis. Semua yang terlibat dalam pelayanan Majelis Jemaat Rayon 7, para koster, petugas multimedia, soundman, kameramen, para satpam, dan semua yang memberi diri untuk mempersiapkan jalannya ibadah saat ini. Diberkatilah kehidupan mereka dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga memohon Tuhan campur tangan dalam akta pencatatan perkawinan bagi kedua anak terkasih kami ini. Agar segala sesuatu yang dilakukan bermuara pada puji dan hormat nama Tuhan. Kami akan menyudahi persekutuan kami pulang dan kami pastikan kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan genggaman tangan Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudara kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, dan karena itu dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Kita melakukan pujian Aku dan Seisi Rumahku. Saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluarga-Ku adalah sorgamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan Allah menyertai kamu selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat cintanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Salam dan disilakan duduk untuk masuk dalam saat teduh.